kita ada promo kredit bebas angsuran. Yang dimana Bapak Ibu cukup bayar 50% di awal, dan sisanya Bapak Ibu bisa bayarkan setelah memakai mobil barunya selama 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melesikan info seputar otomotif. Nah, di samping kanan kiri kita ada 2 unit mobil EV dari Hyundai. Ada yang terbaru Kona Electric dan juga ada Ioniq 5 2024 ya. Dimana dari kedua mobil ini selisih harga sekitar 300 jutaan. Nah, kira-kira dengan selisih harga yang lumayan besar ini, kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki buat teman-teman yang cari mobil EV? Nanti kita akan bandingkan, kita akan bongkar seperti apa perbandingan spek dan fitur-fitur lengkapnya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman juga yang pengen tahu promo-promo dari Hyundai, nggak ada salahnya kita simak video yang satu ini. Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Reza dari Hyundai Kelapa Gading, Jakarta. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli unit Hyundai baru, bisa langsung hubungi Reza di nomor 0812 166 8464. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung showroom kami, bisa langsung datang ke Hyundai Kelapa Gading yang beralamat di Jalan Boulevard Barat, Komplek Plaza Kelapa Gading, Blok A nomor 31 sampai 32A, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tepatnya di seberang Mall of Indonesia. Nah, bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang mencari mobil baru, pas banget nih momennya. Karena saat ini, di akhir tahun kita sedang ada promo-promo menarik, yaitu promo akhir tahun. Salah satu contohnya, yang pertama, untuk Bapak Ibu yang berencana untuk pembelian mobil baru, baik cash maupun kredit, kita akan berikan diskon spesial. Diskon terbaik se-Indonesia. Dan Bapak Ibu juga bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. DP mulai dari 10% saja. Contohnya mobil di samping kita. Ada Hyundai Kona Electric. DP mulai 55 jutaan saja. Lalu ada Ioniq 5. DP mulai 80 jutaan. Lalu kita juga punya SUV, yaitu All New Tucson, DP mulai 70 jutaan. Lalu ada All New Santa Fe, DP mulai 80 jutaan. Dan ada Palisade, DP mulai 100 jutaan. Lalu kita juga ada mobil keluarga seperti Stargazer, DP mulai 15 jutaan. Dan Stargazer X, DP mulai 20 jutaan. Dan yang terakhir, kita juga ada Hyundai Creta, DP mulai 20 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 4 jutaan aja, Bapak Ibu bisa memiliki mobil Hyundai terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita ada promo kredit bebas angsuran. Yang dimana Bapak Ibu cukup bayar 50% di awal, dan sisanya Bapak Ibu bisa bayarkan setelah memakai mobil barunya selama 1 tahun. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati mobil Hyundai barunya tanpa harus membayar angsuran. Lalu yang kelima, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun. Dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2 sampai 8 tahun. Jadi Bapak Ibu mau beli cash ataupun kredit, kurang lebih sama saja. Karena kita ada promo bunga 0%. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Untuk Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan Hyundai terbaru, bisa langsung hubungi Reza saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu, merek apapun, akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Dan untuk pembelian mobil Hyundai barunya,
Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon tambahan lagi kalau Bapak Ibu tukar tambah dengan kami. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis meliputi jasa, oli, spare part sampai dengan 60.000 km atau 4 tahun. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya servis lagi karena biaya servisnya sudah kami gratiskan. Selain itu, kami juga akan memberikan warranty selama 4 tahun atau 100.000 km. Dan khusus mobil EV, kami akan memberikan garansi motor listrik sampai dengan 8 tahun atau 150.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir memakai mobil EV dari Hyundai karena kami garansi hingga 8 tahun. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik. Setiap pembelian mobil Hyundai khusus melalui Reza, Bapak Ibu akan mendapatkan voucher belanja atau e-money tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang mau test drive, bisa langsung hubungi Reza. Nanti kami akan siapkan unit test drive-nya. Dan seandainya Bapak atau Ibu tidak sempat datang showroom kami, bisa kirimkan alamatnya saja. Nanti kita bawakan test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang cari mobil Hyundai, jangan lupa hubungi Reza ya. Ingat Hyundai, ingat Reza. Nah, itu tadi kita sudah simak promo-promo dari Mas Reza dari Hyundai Kelapa Gading. Jadi teman-teman yang berminat untuk memiliki mobil Hyundai langsung di japri Mas Reza aja. Nomornya sudah ada di deskripsi ya, berikut dengan info harga lengkap Hyundai di bulan ini. Oke, kita langsung bandingkan ya. Di kiri ada Kona Electric dan ada Ioniq 5, dan ini sama-sama yang tipe terlengkapnya yaitu Signature Long Range. Kira-kira seperti apa perbandingannya? Kita bongkar. Kita lihat di sini untuk perbandingan dimensinya, teman-teman langsung aja ya, lihat di bawah. Jadi kalau dari dimensi memang untuk Ioniq 5 ini lebih besar ya, sedikit dibandingkan dari Kona Electric. Tentunya ini akan mempengaruhi dari kenyamanan kabinnya juga. Jadi teman-teman yang perlu yang lebih longgar, nyaman, luas ya, mungkin salah satunya bisa pilih yang Ioniq ya. Dan untuk fitur-fiturnya kita lihat di sini dari lampu depannya ya. Untuk Kona Electric ini ada lampu DRL modelnya garis string memanjang dari kanan ke kiri menyambung, LED warna putih dengan lampu senja juga LED di atas ini ya. Lalu untuk lampu utamanya di bawah ini sudah LED proyektor, ada dua mata lampu di kanan kirinya, dan untuk lampu sennya juga dia sudah LED juga. Kemudian untuk Ioniq 5 ini menarik karena dia lampunya itu berkarakter ya, jadi modelnya kayak kubik-kubik. Untuk lampu senjanya LED, lampu utamanya juga LED proyektor, kemudian untuk lampu sennya dia juga sudah LED model kubik-kubik juga ya, sama-sama tidak ada fog lamp. Kemudian kita lihat di sini juga ada kamera depan sama ya. Terus ada 6 sensor untuk Kona Electric dan 4 sensor untuk Hyundai Ioniq 5 ya. Dan di atas kacanya ini sudah sama-sama dilengkapi dengan Hyundai Sen ya, yang memiliki beberapa fitur keamanan. Di antaranya sudah dilengkapi dengan Smart Cruise Control, di mana pada saat diaktifkan cruise controlnya, dia bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya. Jika kendaraan depannya lebih lambat, dia akan memperlambat juga kecepatannya ya. Selain itu juga dilengkapi dengan Forward Collision Avoidance Assist yang dapat melakukan pengereman otomatis jika kendaraan mendekati objek di depannya saat drivernya tidak menginjak rem. Kemudian juga dilengkapi dengan Blind Spot Collision Avoidance Assist yang dapat memberikan peringatan ketika ada mobil dari belakang arah samping kanan kirinya yang ingin mendahului. Dia akan memberikan peringatan pada kaca spionnya. Kemudian juga dilengkapi dengan Rear Cross Traffic Alert. Jadi pada saat mau mundur, ternyata ada kendaraan yang ingin melintas, dia juga akan memberikan peringatan juga, bahkan bisa melakukan pengereman juga. Lalu dilengkapi juga dengan Lane Following Assist dan Lane Keeping Assist yang menjaga kendaraan ini untuk selalu berada di tengah marka jalan. Jadi seandainya mobilnya bergeser ke kanan atau ke kiri keluar jalur tanpa menyalakan lampu sen, dia akan memberikan peringatan, bahkan bisa intervensi kendaraannya mengembalikan secara otomatis ke jalur yang lebih aman. Dan terakhir dia juga dilengkapi dengan Auto High Beam yang dapat meredupkan lampu utamanya ketika berpapasan dengan kendaraan lain di malam hari, sehingga pengendara di depannya tidak silau. Jadi dengan Hyundai Smart Sen ini, baik berkendara dengan Kona Electric ataupun Hyundai Ioniq 5 ini sama-sama lebih aman daripada
mobil yang belum dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Hyundai Kona Electric 2024 yang long signature. Dan ini adalah tampak wajah depan dari Ioniq 5 long signature yang tampak kelihatan lebih atraktif. Dan ini adalah perbandingan antara Hyundai Kona Electric versus Hyundai Ioniq 5 2024. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan mesinnya ya. Untuk mesin dari Kona Electric ini dibekali dengan baterai berkapasitas 66 kWh dengan tenaga maksimal di 217 PS dan torsi di 255 Nm. Dengan mesin ini, untuk Kona Electric Long Signature ini, dia bisa mencapai jarak hingga 602 km untuk tipe Prime, dan untuk yang signaturnya ini, dia sampai di 549 km. Dan untuk Kona Electric dia juga dilengkapi dengan pengecasan ada AC dan DC, di mana untuk AC-nya untuk yang long range ini dia sampai 6 jam ya pengecasannya, dan untuk yang DC-nya dia cuman 38 menit untuk 10% sampai 80%-nya. Sedangkan untuk Hyundai Ioniq 5 ini dia dibekali dengan mesin berkapasitas di 72,6 kWh dengan tenaga 217 PS dan torsi di 350 Nm. Dimana dengan mesin ini dia bisa mencapai jarak tempuh untuk long range-nya ini di 450 km, artinya sedikit lebih pendek daripada Kona Electric ya. Dan dia juga dilengkapi dengan pengecasan AC dan DC ya, dimana untuk AC-nya itu sekitar 7 jam dan untuk DC-nya dia fast charging-nya sekitar 57 menit ya. Jadi tentunya secara baterai, jarak tempuh gitu ya, itu Kona Electric kelihatan lebih unggul ya, baik untuk pengecasannya bisa lebih cepat dan jarak tempuhnya lebih jauh gitu ya. Dan kita lihat di sini baik untuk Kona Electric ataupun Ioniq 5 ini sama-sama hidrolik untuk buka kap mesinnya, jadi cukup ringan ya. Sudah hidrolik seperti ini, dan di dalamnya J juga ada storage ya. Untuk Ioniq 5 dia lebih besar ya untuk storage-nya. Untuk Kona Electric dia sedikit lebih kecil. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior sampingnya ya. Kita mulai dari kaki-kakinya. Untuk Hyundai Kona Electric Long Signature ini dilengkapi dengan velg R19 ya, cukup besar juga. Modelnya juga stylish, warna silver dan black glossy dengan profil ban di 235/45. Rem depannya juga sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, Hill Start Assist, bahkan ada TPMS juga ya. Kemudian untuk yang Ioniq 5 yang long signature ini lebih besar ya, velgnya R20. Modelnya juga terlihat lebih atraktif dan lebih stylish ya, dengan profil ban di 255/45. Rem depannya juga tentunya sudah cakram, sudah ada ABS, EBD, VSC, Hill Start Assist juga, dan tentunya sudah ada TPMS. Bahkan dia ada tambahan ornamen kayak over fender gitu ya, di finishing warna silver untuk di atas roda depan dan roda belakangnya ya. Lalu kita lihat di samping sini, ini untuk set body moldingnya untuk Kona Electric di finishing warna hitam glossy. Kemudian untuk yang Ioniq 5 dia warna silver ya, model garis-garis gitu, jadi kelihatan atraktif. Dan kita lihat untuk spionnya, ini sama-sama housingnya warna black glossy ya, lengkap dengan lampu sen juga. Pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis, bahkan sudah ada kamera samping juga nih ya, karena sudah ada kamera 360. Dan di sini juga sudah ada blind spot monitoring dan rear cross traffic alert, ada peringatan di spionnya juga. Lalu di bagian atasnya ini untuk Hyundai Kona Electric di finishing warna black glossy ya, lengkap dengan roof rail kanan dan kiri karena dia basicnya adalah SUV. Kemudian untuk kaca bawahnya ada list warna chrome juga, jadi tampak elegan dari sampingnya. Sedangkan untuk Ioniq 5 dia polos, tidak ada roof rail karena basicnya dia sebenarnya sedan hatchback gitu ya, jadi semi sedan, semi crossover gitu ya. Kemudian di sini untuk handle pintunya, kalau Kona Electric dia masih model tarik warna body lengkap dengan tombol smart entry, tapi untuk Ioniq 5 dia sudah pakai yang model rata dengan body gitu ya, jadi kelihatan lebih modern dan kelihatan lebih unik gitu. Kemudian untuk roda belakangnya ini tentunya sama kayak depannya juga, dan menariknya baik Kona Electric ataupun Hyundai Ioniq 5 ini sama-sama dilengkapi dengan rem cakram pada roda belakangnya.
Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Hyundai Kona Electric Long Signature 2024. Dan ini adalah tampak samping dari Hyundai Ioniq 5 Long Signature 2024. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan eksterior belakangnya. Dari atas untuk Kona Electric ini juga ada shark fin antena warna black glossy. Begitu pula dengan Ioniq 5 juga shark fin antena juga warna black glossy. Lalu di atas ini Kona Electric juga ada roof spoiler ya, di finishing warna silver glossy di atas dengan stop lamp kecil di bagian tengahnya. Kacanya juga sudah defogger dan ada wiper belakangnya juga. Kemudian untuk Ioniq 5 ini juga ada roof spoiler dan tampilannya kelihatan lebih sporty ya karena lebih lebar, dan di tengahnya untuk stop lampnya dia LED kelihatan lebih panjang juga ya. Jadi kelihatan nuansanya lebih elegan juga. Kacanya sama-sama defogger tapi Ioniq 5 tidak ada wiper belakangnya ya. Kemudian kita lihat untuk lampu belakangnya, ini untuk Kona Electric dia ada LED bar untuk lampu malamnya, memanjang dari kanan ke kiri menyambung. Kemudian untuk lampu remnya juga LED, lampu sennya LED, tapi untuk lampu mundurnya dia masih bolam halogen. Lalu untuk Ioniq 5 ini cukup menarik karena dia modelnya kayak metrik-metrik atau kubik-kubik kecil-kecil gitu ya. Untuk lampu malamnya, kemudian lampu remnya juga LED. Lampu sennya juga LED metrik-metrik, dan juga untuk lampu mundurnya sudah LED juga ya di bagian tengah walaupun agak kecil-kecil. Kemudian di bagian tengahnya ini sama-sama ada kamera belakang ya karena sama-sama ada kamera 360. Terus untuk di bagian bumper bawahnya kalau Kona Electric dia ada 6 sensor parking ya. Jadi di tengah ada 4, di kanan kirinya ada lagi. Jadi ada 6 sensor parking. Sedangkan untuk Ioniq 5 dia ada 4 sensor aja ya. Jadi sensornya banyakkan di Kona Electric. Lalu untuk desain bumper bawahnya, kalau Kona Electric modelnya seperti ini ya, ada warna black glossy dengan model motif-motif metrik-metrik juga ya, dengan lampu reflektor di bagian kanan, kiri, dan tengahnya. Sedangkan untuk Ioniq 5 di finishing warna silver, dan dia juga ada lampu reflektornya model garis-garis 3 ya, ini di bagian kanan kirinya aja. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Hyundai Kona Electric Long Signature 2024. Dan ini adalah eksterior belakang dari Hyundai Ioniq 5 Long Signature 2024. Dan ini adalah perbandingan antara Hyundai Kona Electric versus Ioniq 5 2024. Untuk kuncinya ini sama-sama keyless atau smart key ya, modelnya sama-sama remote kayak gini, tapi desainnya berbeda. Karena untuk yang Kona Electric modelnya oval, di finish warna silver dengan tombol-tombol warna putih. Di sini ada tombol lock, unlock, dan untuk menyalakan atau menghidupkan mesinnya. Lalu ada tombol untuk membuka bagasi elektriknya juga dari samping sini ya. Kemudian untuk yang Ioniq 5 dia kelihatan lebih elegan ya dengan warna hitam dan juga warna-warna chrome. Di sini ada tombol lock unlocknya juga sama, ada tombol hold untuk membuka bagasi belakangnya dan juga untuk lubang chargernya ya, bisa dibuka dari sini, serta ada tombol hold untuk menghidupkan mesinnya. Dia nyatu seperti ini ya, kelihatan lebih elegan. Dan kita coba untuk kunci. Saat dikunci juga spionnya langsung terlipat otomatis, dan saat kita unlock atau kita buka kuncinya sama-sama membuka otomatis juga ya, jadi sudah auto folding. Lalu kita coba untuk hidupkan mesinnya dari sini ya. Oke, kita kunci terlebih dahulu. Kita pastikan kunci lagi. Oke, kita tekan tombol hotnya di sini. Kita hidupkan. Ya, ini mesinnya sudah hidup, tapi memang tidak ada suara karena memang inilah mobil elektrik atau EV ya. Jadi memang tidak ada suaranya, tapi sudah hidup. Jadi teman-teman bisa menghidupkan mesin dari kuncinya juga. Oke, kita matikan. Oke, sudah mati. Dan teman-teman nanti bisa buka bagasi juga dari remote. Kita praktekkan saat kita bahas bagasinya. Oke, kita langsung ke interiornya. Untuk door rim depannya untuk Hyundai Kona Electric ini didominasi warna hitam dari atas sampai bawah, full bahan hard plastik ya, kecuali di bagian armrestnya ini sedikit ada lapisan soft touch sedikit, warna hitam juga, ada laci kecil, ada tombol-tombol power window, autonya hanya di bagian depan-depan aja, yang belakangnya dia masih biasa. Kemudian di sini ada tombol central lock dan pengaturan spion termasuk tombol melipat spion ya. Kemudian di sini untuk handle pintunya juga sudah di finishing warna chrome, jadi tampak elegan, dan dia nggak ada tweeter ya di bagian atas ini. Di bawah ada Bose untuk speakernya.
kemudian ada cup holder dan door pocket, serta di sini ada ambient lights ya di bawah dari armrestnya. Oke, kita masuk ke dalam. Di dalam untuk dashboardnya kelihatan modern dan elegan ya untuk Kona elektrik yang terbaru ini. Di bagian pojokan ada tweeter ya, jadi tweeternya ternyata di dalam, di pintunya tadi nggak ada. Di sini kisi AC-nya juga ada list-list warna chrome-nya, ada lapisan warna silver juga ya, glossy, lengkap dengan tombol VSC di sini. Kemudian ada tombol untuk membuka bagasinya juga bisa dari sini ya, jadi bisa elektrik dari sini. Dan ada rem tangannya juga sudah elektrik di sini. Dan di bawah dia juga ada gas dan rem saja ya, karena semua Kona elektrik hanya tersedia matic, tidak ada pilihan manualnya. Dan untuk banjoknya juga sudah full bahan kulit ya, dengan bintik-bintik di tengahnya. Bahkan dia sudah ada ventilasi AC-nya juga nih, jadi ada pendingin dan pemanasnya juga di udara pada joknya. Lalu di sini juga ada airbag samping, kemudian di sini ada pengaturan ya untuk sandarannya, kemudian untuk pengaturan maju mundurnya, ada naik turunnya, bahkan sudah ada untuk lumbarnya ya, atau untuk di bagian pinggangnya juga bisa diatur, dan pengaturannya semuanya sudah elektrik. Untuk door rim depannya ini juga didominasi warna hitam, tapi kita lihat ya di sini dari atas sampai ke tengah di armrestnya itu sudah soft ya. Jadi ini empuk semuanya dari atas ini sampai bawah sini, termasuk armrestnya. Kemudian juga ada tombol-tombol power window juga ya. Autonya hanya di depan juga sama. Kemudian ada tombol central lock dan pengaturan spion juga termasuk melipat, dan handle pintunya modelnya seperti ini ya. Jadi unik. Dan di sini menariknya dia juga ada speaker Bose juga ya, tapi tampilannya sekitarnya ini sudah ada lapisan bahan fabric yang kelihatan nuansanya itu lebih mewah gitu ya, dengan ambient lights di bagian speakernya ini, jadi dia bercahaya ketika dinyalakan lampunya ya. Lalu di atas ini dia ada tweeter atau speakernya di pojokan, kalau Kona tadi di dalam. Kemudian ada memory seat juga nih yang tidak ada di Kona elektrik nih, jadi sudah bisa diatur memorinya untuk kursi drivernya ya. Ada dua pilihan, dan di sini ada cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk dalam. Nah, di dalam nuansa dashboardnya ini juga didominasi warna hitam ya, tapi kelihatan lebih clean dan kelihatan lebih elegan gitu ya, dengan speedometer dan juga head unitnya menyambung, dan ini di finishing warna putih bukan hitam. Lalu di bagian kanan kisi-kisi AC juga ada list-list warna chrome-nya, tombol-tombol di kanannya lebih banyak ya, ada manual leveling untuk pengaturan sorot lampunya ya. Kemudian ada VSC untuk membuka bagasi juga bisa dari sini juga, rem parkirnya di sini. Dan juga di sini ada auto hold juga nih. Jadi selain sudah elektrik, rem tangannya sudah ada auto hold-nya juga. Dan untuk ban joknya ini sama kayak yang Kona elektrik, sudah dilapis kulit juga, tapi dia lekukannya lebih menarik ya, karena dia lebih pas gitu di badan. Dan di sini juga dia ada airbag juga. Kemudian pengaturannya juga lebih lengkap. Di sini bahkan dia ada pengaturan untuk bawah ya, jadi di lutut ini dia ada bantalan lagi gitu yang bisa dibuka seperti ini gitu ya. Ini secara manualnya, pencet lama, atau bahkan dia bisa, misalkan kita setting keseluruhan nih. Nah, jadi dia otomatis menyesuaikan dengan kebutuhan memori tadi ya. Jadi ada dua pilihan memori seat tadi, jadi bisa langsung sekali tekan aja, jadi sedikit lebih lengkap lagi ya, dan semuanya sudah elektrik. Untuk setirnya modelnya 3 spoke, dan menariknya sudah dilapis kulit juga ya, muter sampai bawah. Di kanan kirinya ada aksen warna silver, di bawahnya juga, bahkan di tengahnya ada lingkaran warna silver juga, dan ada list warna silver juga tanpa logo Hyundai ya untuk Kona elektrik ini ya. Di sini tentunya ada klakson dan juga untuk airbag bagian pengemudinya. Di bagian kanan ini ada tombol-tombol untuk pengemudian head unit audionya. Jadi untuk audio steering switch-nya di bagian kanan ini termasuk untuk mengangkat telepon. Kemudian ada voice command juga. Kemudian di bagian kirinya dia ada tombol untuk mengaktifkan adaptive cruise control-nya, lane keeping assist, dan untuk pengaturan MID-nya ya. Di bagian tengahnya ini dari sini semuanya. Jadi sudah cukup lengkap juga tombol-tombolnya. Bahkan di belakangnya dia ada tuas-tuas untuk deselerasi ya kalau mobil listrik ya. Kalau untuk mobil bensin biasanya ini pedal shift lah istilahnya ya. Dan di bagian belakang setir sebelah kanannya tentunya ada salah satu untuk menekan lampu-lampunya. Menariknya sudah ada pilihan auto di sini, dan di kirinya ada salah satu menekan wiper depan dan belakangnya ya. Dan ini sudah intermittent. Plus di bawahnya tadi ya ada tuas-tuas untuk mengatur transmisinya ya, dari drive, neutral, mundur, dan parkir dari samping sini semuanya. Untuk menyalakan mesinnya karena sudah keyless, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol smart button-nya ya. Itu ada di kiri setir di belakang ya. Di dashboard tengahnya kita nyalakan.
Saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya, dia cukup atraktif ya. Jadi sudah full layar animasi digital, sudah full TFT, dan ini juga modelnya desainnya dia OM ya. Jadi menyambung langsung ke head unit audionya, cukup panjang framenya ya. Kemudian dia juga ini nggak ada suaranya gitu ya saat dinyalakan mesinnya, karena memang mobil listrik rata-rata seperti ini gitu ya. Karena nggak ada suara mesin gitu. Kemudian di center clusternya kita lihat ya, di sini bagian MID-nya ya untuk info-info seputar berkendara ya, dari BBM dan lain-lain gitu. Kemudian juga dia ada posisi transmisinya seperti sekarang di parkir, dan yang menarik di kanan kirinya ini ada untuk kilometer dan juga RPM-nya. Nah, ini kalau sennya kita atur gitu ya, misalnya kita mau belok ke kanan, dia akan menampilkan kamera sebelah kanan gitu ya, dan di kirinya kalau lagi belok kiri juga sama gitu ya. Jadi ada bisa menampilkan langsung di bulatan-bulatan dari kilometer dan juga RPM-nya ini gitu. Kemudian kita lihat di sini juga dia ada untuk keterangan kalau misalnya kita aktifkan cruise control-nya, kemudian lane keeping assist-nya gitu ya. Jadi tentunya lengkap juga untuk info-info seputar berkendara dan juga keamanan-keamanannya. Nah, kita langsung nyalakan mesin aja ya. Jadi kita injak rem lalu tekan tombol smart engine-nya, sudah elektrik juga kayak yang di Kona. Kita nyalakan. Saat dinyalakan, tampilan dari speedometernya kelihatan nuansanya lebih modern gitu ya. Sudah full layar digital juga, dan ini lebih besar kayaknya daripada yang di Kona tadi. Kemudian kita lihat dari setirnya, ini modelnya 2 spok, 3 sudah dilapis kulit ya. Kemudian di kanan ada tombol-tombol untuk adaptive cruise control-nya dan juga lane keeping assist serta MID-nya. Dan di kirinya ada tombol-tombol audio steering switch-nya ya, termasuk untuk mengangkat telepon. Kemudian juga di bawahnya ada drive mode-nya juga ya. Untuk drive mode-nya dia ada pilihan eco, normal, dan sport, serta ada pilihan snow juga ya. Jadi bisa disesuaikan juga. Kemudian setirnya ini juga bisa diatur nih, naik turun, maju mundur, tapi masih manual juga. Dan untuk di belakangnya dia juga ada tuas-tuas pedal shift juga. Kemudian pengaturan lampu-lampu di kanan lengkap dengan pilihan auto, dan di kiri pengaturan untuk wiper depannya aja ya, karena belakangnya nggak ada wiper tapi sudah auto rain sensor juga gitu ya. Lalu di bawahnya ini juga ada tuas untuk pengaturan transmisinya ya. Jadi kalau mau drive itu tinggal putar ke depan, atau R putar ke belakang gitu ya. Dan untuk P-nya dia tekan tombol yang di sampingnya. Di tengah di sini dilengkapi dengan audio head unit touchscreen, dan ini modelnya juga semi floating, dan dia frame-nya langsung ya menyambung ke speedometer tadi. Ini cukup panjang gitu ya. Dan kita lihat mulai ada maps juga di sini, lalu ada radio, ada info baterainya juga ya. Jadi listriknya masih ada berapa, ini sekitar 79% ada di sini juga. Dan kita lihat untuk fitur-fitur lainnya. Oh, ini untuk maps-nya ya, pengaturannya di sini. Kita kembali, kita geser aja ke sini. Ada untuk penunjuk arah kiblat, koneksi ke telepon ya, Bluetooth, dan di sini ada untuk mirroring ke handphone juga nih. Kemudian ada voice memo, ada untuk pengaturan witternya juga di sini ya. Nah, jadi sesuai dengan info-info seputar cuaca. Kemudian kita di sini juga ada setting. Nah, ini ada mulai vehicle setting, EV, navigation, kemudian pengaturan suara gitu ya. Ada phone connection juga di sini. Lalu ada banyak sekali ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri, termasuk ada BlueLink. Jadi BlueLink ini dia bisa connecting ke gadget atau handphone, yang dimana kita bisa nyalakan mesin dari situ. Bahkan kita bisa tracking dan juga bisa sadap suara juga dari fitur BlueLink ini ya. Kemudian untuk pengaturan generalnya di sini ya, mulai dari sistem info, bahasa, media setting, reset, dan lain-lain gitu. Dan termasuk untuk pengaturan dari mode berkendaranya juga gitu ya. Jadi secara fitur ini sangat lengkap banget. Dan kalau kita rubah ke R, dia juga sudah dilengkapi dengan kamera 360, dan ini sudah 3D juga tampilannya gitu ya. Jadi benar-benar head unit audionya ini sangat-sangat lengkap gitu ya. Dan kita lihat di bawahnya, di sini ada kisi AC utamanya ya, ada list-list aksen warna silver atau chrome-chrome-nya gitu untuk variasinya. Dan di tengahnya di finishing warna dark silver, ini termasuk tombol-tombol untuk head unit audionya ya. Jadi selain tadi bisa touchscreen, bisa tombol-tombol dari sini juga. Kemudian ada untuk lampu hazardnya di tengahnya. Kemudian untuk pengaturan volumenya ya, kanan kiri juga.
Lalu tombol-tombol AC-nya semuanya digital di bawah sini, dan ini menariknya sudah auto climate ya. Kemudian ada untuk pengaturan hanya di bagian driver aja gitu, sirkulasi udaranya. Lalu untuk pengaturan suhunya ya, ini bisa dual zone ya, jadi antara penumpang depan dan driver bisa beda juga, sudah dual zone. Ada untuk arah semburannya juga, bisa ke badan ke kaki diatur juga. Lalu di kirinya dia juga ada tombol untuk rear defogger dan front defogger supaya kaca depan dan belakangnya tidak mudah berembun gitu ya, dan ada sinkronis ini untuk dia menyesuaikan antara kanan kirinya supaya sama gitu. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini memang cukup terlihat sangat modern ya, dan juga kelihatan mewah dari segi penampilan dashboardnya ini secara keseluruhan. Di tengahnya juga ada head unit audio touchscreen ya. Di sini ini layarnya floating, frame-nya menyambung sampai ke speedometernya, cukup besar juga, panjang gitu ya. Di sini ada informasi seputar baterainya juga. Kemudian medianya kita lihat di sini, dia ada radio, kemudian juga ada maps juga di sini. Ya, untuk fitur-fitur lainnya, ya seperti arah kiblat, peta, navigasi, penyambungan ponsel ya, proyeksi ponsel ya, kayak Android Auto, Apple CarPlay gitu ya, Bluelink. Kemudian dia juga ada memo suara, suhu, pengaturannya di sini. Kita lihat dari kendaraannya ya. Jadi ada klasternya juga bisa dirubah suhu. Jadi pengaturan AC bisa dari sini juga ya. Kursi, kemudian lampu-lampu ya di sini. Ada ambient LED-nya nih, bisa dirubah-rubah juga warna-warnanya, modenya juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak ada beda dari yang Kona juga gitu ya, secara fitur lengkap juga. Dan kalau dirubah ke R gitu ya, misalkan ini juga sudah kamera 360, dan ini jelas gitu ya, bagus gitu ya, untuk tampakan kameranya juga terang dan jelas gitu. Dan kita lihat di sini di tengahnya, bawahnya juga ada kisi AC-nya ini dengan tombol lampu aja di tengahnya, dan di sini nuansa dari tombol-tombolnya kelihatan lebih premium gitu ya. Modelnya dia kayak floating karena di bawahnya ini kayak kosong gitu ya. Dengan tombol untuk menyalakan mesin di sini, kemudian pengaturan AC-nya ya, semuanya sudah touchscreen di sini, ada pilihan auto juga. Kemudian untuk tombol-tombol medianya tadi ya, dari media, maps, navigasi, kemudian Bluelink, kemudian di sini untuk pengaturan volumenya, dan juga kamera 360 juga ada di sini ya. Ada tombol parkir assist di sini juga. Dan secara keseluruhan ini sekilas sih kayak mirip-mirip, tapi kalau didetailin lagi, ini memang nuansa di Ioniq 5 ini kelihatan lebih sedikit mewah gitu ya, karena lebih lebar dan modelnya kayak floating. Di bawah ini dia juga ada power outlet nih, teman-teman kalau ngecas bisa tambah alat colok di sini ya. Kemudian dia juga di sampingnya ada port USB. Dia ada untuk hanya ngecas, dan di sampingnya sudah connecting ke head unit juga ya. Jadi bisa dipilih kalau misalkan mau connecting ke head unit tadi via USB atau hanya ngecas saja. Dan menariknya di bawahnya juga ada wireless charger juga nih. Jadi lengkap juga ya untuk colok dari handphonenya. Kemudian di sini ada tombol-tombol lagi, mulai dari untuk tombol pendingin dan pemanas udara yang ada di jok-joknya ya, untuk penumpang depan dan driver. Kemudian ada tombol drive mode, ada auto hold juga di sini. Lalu ada kamera 360 juga, dan juga ada parkir assist. Dan untuk drive mode-nya ini dia mulai dari normal, kemudian ada sport, ada snow, dan eco ya. Jadi ada 4 kayak Hyundai yang lain gitu. Kemudian di sini juga ada tempat penyimpanan ya, cukup lumayan besar. Dan kalau misalkan mau naruh botol minum, tinggal pencet ini aja ya. Nah, ini ada 2 cup holder juga. Kemudian ada console box juga yang sudah dilapis kulit ya. Jadi untuk armrest juga lumayan nyaman. Dan kalau dibuka, di sini juga ada storage kecil, di atas bisa dibuka. Dan console box-nya dia cukup lebar ya, walaupun memang hanya berfungsi untuk penyimpanan aja ya, tidak ada untuk colokan-colokan untuk listrik atau apapun gitu ya. Kemudian di depan sini ada laci utamanya, ini cukup besar ya, tertutup, dan dia juga muat untuk menyimpan aparnya yang cukup besar. Di atasnya dia ada laci terbuka juga, ini cukup panjang sampai ke kiri, dan menariknya ada ambient LED ya. Ini warna biru tapi bisa dirubah-rubah juga. Misalkan teman-teman pengen jadi warna merah, warna kuning, hijau gitu ya. Bahkan ada 67 warna kalau nggak salah gitu. Jadi teman-teman bisa rubah settingnya dari head unit audionya.
Dan di atasnya, di sini kisi-kisi AC sebelah kirinya, dia ada list warna chrome-nya yang seolah menyambung sampai ke bagian tengahnya. Ini cukup kelihatan modern jadinya. Di atasnya juga ada airbag untuk penumpang depan. Dan di pojokan, dia juga ada tweeter atau speaker di bagian pilar A bawahnya. Lalu di plafon atasnya standar ada sun visor ya, dan menariknya ada kaca yang bisa dibuka tutup cukup lebar dan ada lampu penerangan di atasnya dengan saklar juga. Lalu di sini dia juga ada pegangan tangan untuk penumpang depan, dan di bagian tengah ini ada lampu cabinnya atau lampu pajanya, ini sudah LED ya. Kanan kiri ada dua, dan menariknya di sini juga dilengkapi dengan BlueLink, kemudian SOS juga gitu ya. Jadi ini BlueLink dan SOS itu bisa connect ke handphone. Bahkan kalau teman-teman lagi darurat pengen manggil Hyundai Center gitu ya, itu cukup tekan tombol ini aja, nanti pihak Hyundai Center yang akan hubungin kita. Jadi kalau teman-teman lagi gak ada pulsa, gampang gitu, tinggal pencet ini aja, jadi cukup praktis. Dan di sini juga ada tombol untuk membuka panoramic sunroofnya. Dan untuk buka sunroofnya kita tekan sekali ya, langsung terbuka full kayak gini. Begitu pula dengan kacanya langsung terbuka, jadi ini benar-benar terbuka, bukan hanya pajangan kaca aja gitu ya. Dan ini cukup lebar, buat badan dewasa juga masih muat gitu ya. Dan untuk nutupnya kembali, tekan sekali juga kayak gini. Dia langsung tertutup kacanya, langsung plafonnya juga tertutup elektrik. Jadi semua pengaturan untuk sunroofnya ini sudah elektrik ya. Bahkan sebenarnya ini sudah bisa pakai voice command juga ya, untuk nurunin kaca, buka sunroof gitu ya. Tapi memang ini masih mobil yang import yang belum disetting secara kondisinya ya untuk Indonesia. Jadi nanti mungkin yang terbarunya nanti ya yang akan didistribusikan ke customer itu nanti yang sudah bisa voice command juga gitu. Kemudian untuk spion dalamnya ini masih standar ya seperti ini, dan di bagian kanan di bagian driver ini ada sun visor juga. Menariknya ada kacanya juga gitu ya, cukup lebar kayak di penumpang depannya tadi, dan ada lampu tambahan juga di atasnya sudah LED juga. Di bawah sini dia juga ada port USB, ada port outlet juga ya, ada laci penyimpanan terbuka cukup besar, ada cup holder juga di sini tambahan lagi. Lalu di sini juga dia ada dua port USB lagi ya, model standar, lengkap dengan wireless charger di bawahnya ini. Jadi colokannya banyak, ada wireless charger juga gitu ya di area baris pertamanya. Dan ini dia bisa digeser-geser kayak gini ya. Jadi bisa disesuaikan pengen settingannya seberapa. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka yang besar banget ya, untuk naruh-naruh tas, mungkin tas cewek gitu, mungkin masih muat nih ya. Dan di atasnya juga ada konsol box, ini cukup tinggi, buat armrest juga nyaman karena sudah dilapis kulit, dan ada list-list warna chrome-nya juga kelihatan elegan. Dan kalau dibuka, ini juga ada tempat penyimpanan ya. Lumayan juga nih untuk naruh-naruh seperti dompet gitu ya, atau uang-uang kertas. Ini juga cukup gede juga untuk penyimpanannya. Di depan juga ada laci utamanya ya. Ini dia modelnya ditarik ya, bukan ke bawah bukanya, dan ini besar banget boxnya, kotak gitu ya. Kemudian di atasnya kisi AC-nya ini dengan ornamen garis-garis ya di sekelilingnya, dan aksen-aksen warna chrome. Ada airbag juga untuk bagian pengemudi. Dan kita lihat ya, di sini tuh bahan dashboardnya juga soft ya, tadi kelewat nih. Jadi bukan hard plastik, tapi sudah empuk gitu ya. Di pojokan juga ada tweeter. Di atas ini juga ada sun visor ya, lengkap dengan kaca bisa dibuka tutup. Ada lampu tambahan juga di atasnya. Di sini juga ada pegangan tangan. Lalu lampu di tengahnya ini dia LED ya, dia modelnya juga kelihatan lebih elegan gitu ya, modelnya kayak setengah lingkaran gitu, lengkap dengan indikator ke pintu juga. Dan di sini dia juga ada tombol untuk membuka panoramiknya. Oke, kita buka. Nah, bukanya dia menarik ya, jadi dari tengah terus bergeser ke depan dan ke belakang. Tapi beda sama Kona elektrik yang bisa dibuka sunroofnya, ini dia hanya panoramik, jadi hanya kaca aja buat kita ngelihat pemandangan di luar gitu ya, jadi nggak bisa dibuka gitu untuk kacanya. Dan untuk tutupnya ini juga elektrik juga, langsung dia kembali menyatu ya, dari depan ke belakang bertemu di tengah. Jadi menarik gitu ya, kayak pasangan yang ketemu gitu. Lalu di sini di spion dalamnya juga sudah auto dimming juga, dan di bagian kanan dia juga ada sun visor dengan kaca tambahan yang bisa dibuka tutup, dan ada lampu tambahannya juga di area driver. Kemudian di pilar kanan kirinya di sini juga ada airbag samping ya. Jadi ada 6 airbag. Jadi untuk keamanannya sampai di belakang airbagnya. Lalu headrestnya juga sudah adjustable ya, tentunya sudah dilapis kulit dengan model yang stylish juga. Kemudian di bagian jok penumpang depannya ini juga menariknya ada airbag ya, karena airbagnya ada 6 termasuk di jok juga. Dan di kursi jok penumpangnya dia juga ada bintik-bintik yang bisa untuk pengaturan AC pendingin dan juga pemanas juga nih. Bahkan untuk pengaturan
untuk kursinya ini juga sudah elektrik semuanya, kayak di driver ya, untuk maju mundur, naik turun ataupun mengatur sandarannya semuanya sudah elektrik. Lalu di pilar depannya di sini juga ada airbag ya, kanan kiri. Kemudian di atas joknya headrestnya juga unik juga ya, modelnya sudah adjustable. Jadi kelihatan kayak kepala robot gitu ya. Jadi memiliki karakter yang beda dari mobil yang Kona tadi gitu ya. Dan ini sudah dilapis kulit juga tentunya, ada airbag samping juga ya untuk penumpang depannya. Dan menarik di sini ada tombol-tombol nih. Contohnya ya, kita tekan tombol yang di bawah ini untuk geser maju mundur jok belakangnya nih. Jadi kalau kaca tekan, nah jok belakangnya ini dia bergeser nih ya, yang kanan atau untuk mundurin juga bisa. Lalu yang atasnya ini untuk yang samping kanannya lagi. Tuh bisa maju joknya ya. Nah, kayak gini. Kemudian dia ada tombol untuk setting otomatis ya, atau memory seat dari penumpang depannya nih. Kalau kita tekan tombol seperti ini, dia akan setting otomatis ke memori paling rileksnya ya. Jadi dia langsung merebahkan diri gitu ya. Dan untuk sandaran kakinya dia juga langsung naik ke atas gitu. Jadi buat relax kalau misalkan penumpang depannya kosong, jadi bisa lebih santai untuk penumpang depannya ya. Untuk balikinya juga tekan aja yang di sini. Sekali dia maka akan ngebalik secara otomatis. Dan selain itu untuk pengaturan untuk jok penumpang depannya juga sudah elektrik semuanya ya. Dan ini fitur-fiturnya juga lengkap kecuali memory seat aja. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya. Untuk Hyundai Kona Electric dari atas sampai bawah door trimnya sama kayak depannya, didominasi warna hitam dengan barat plastik ya. Kecuali di armrestnya sedikit ada lapisan soft touch, ada laci kecil, tombol power window, handle pintunya juga di finishing warna silver. Lalu di bawahnya juga ada speaker ya, merek Bose tadi, dan ada satu buah cup holder. Kita masuk dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Hyundai Kona Electric yang tipe signature ya, yang longnya. Ini jarak lutut saya dengan kursi depan kalau saya mundurin ini segini ya. Jadi memang nggak terlalu luas, tapi ya tetap masih lumayan gitu ya. Dan di bagian headroomnya ini juga sekitar 10 jari ya, dari tinggi saya 167-an. Dan di bagian kanan kirinya dia ada pegangan tangan yang sudah retract, lengkap dengan gantungan di bagian kanan aja. Lalu untuk lampu cabinnya ini juga sudah LED kayak depannya juga ya, putih, jadi terang di bagian belakang. Dan untuk seat beltnya ini sudah 3 titik penguncian di bagian kanan, kiri, bahkan di bagian tengahnya juga sudah 3 titik penguncian. Dan di bagian atas ini juga ada headrest 3 juga ya. Jadi sudah adjustable semuanya, jadi bisa diatur ketinggiannya juga ya, termasuk di tengahnya juga dapat. Dan ini kursinya bisa direbahin sedikit lagi ya, jadi ada 2 settingan gitu ya, sesuai standar kita biar lebih nyaman seperti apa gitu ya. Pengen di agak tegakin atau lebih miring lagi, bisa kanan kiri dua-duanya. Dan di bagian tengah ini menariknya juga ada armrest yang sudah dilapis kulit, dan menariknya juga dilengkapi dengan 2 cup holder juga, ini untuk naruh botol-botol minum juga. Dan pada bawah-bawah kursinya kanan kiri juga menariknya ada Isofix juga untuk ngikat-ngikat kursi baby. Dan di depan dia juga ada kantong-kantong ya, model jaring-jaring, ada 2 kanan kiri. Ada AC double blowernya yang di bawah belakang ini ya, untuk baris keduanya. Dan di paling bawahnya dia juga ada untuk colokan ya, untuk kayak colokan rumah itu, ini sampai di 250 volt ya, dengan 16 ampere nih. Dan di bawahnya dia juga ada 2 port USB model Type-C juga nih. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman, ini lengkap banget untuk colokan-colokannya. Sekarang kita bandingkan interior baris kedua dari Ioniq 5 Long Signature ya. Kita lihat sekali lagi ya, handle pintunya unik ya. Jadi kalau pas nggak dikunci dia ngebuka seperti ini, tapi kalau dikunci nanti rata dengan bodinya gitu ya. Oke, kita buka. Nah, untuk door trim baris keduanya, ini di bagian atas juga dia soft juga ya. Jadi bukan bahan hard plastik, tapi sudah empuk kayak gini. Dan menariknya Ioniq 5 ini sudah ada tirai juga nih di bagian samping sini. Jadi kalau teman-teman pengen lebih privasi atau mungkin terlalu panas ya, cahaya mataharinya bisa ditutup seperti ini ya. Kemudian di sini handle pintunya juga sama kayak depannya, sudah di finishing warna silver. Ada tombol untuk
pemanas jok juga ya dari sini. Kemudian tombol power window-nya, dan ini armrest-nya juga soft touch juga ya. Dan ada ambient LED juga nih di atas ini kayak depannya. Dan di bawah juga ada speaker lengkap dengan ambient LED juga ya untuk lingkarannya. Lalu ada cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, di dalam karena mobilnya memang dimensinya lebih besar, tentunya lebih lega ya, kelihatan langsung. Lutut saya ke depan jauh banget. Kemudian headroom-nya ini juga tinggi ya, dari tinggi 197, ini 10 jari. Kemudian di kanan kirinya juga ada pegangan tangan ya, retract. Kanan kiri lengkap dengan gantungan di kanan, ada lampu cabinnya juga kanan kiri LED. Dan di tengahnya tadi ya ada panoramic glass ya, yang cukup lebar. Lalu di kanan kirinya di sini AC baris keduanya ya, jadi bukan di tengah tapi di kanan kiri mengarah ke penumpang gitu ya. Jadi ada dua kanan kiri. Lalu di bagian kanan kirinya ini seat belt-nya ya, 3 titik penguncian, kemudian ada tengahnya juga 3 titik, headrest-nya juga ada 3, sudah adjustable semuanya. Ada armrest juga di sini ya. Kemudian di sini juga ada isofix juga, dan untuk kursinya ini juga terlihat lebih nyaman sih ya, didudukinya lebih lebar, lebih empuk dan luas gitu ya. Dan tadi di sini juga terkoneksi dengan pemanas jok juga gitu ya. Jadi bisa keluar udara penghangat gitu kalau misalkan kita terlalu dingin di dalam mobilnya. Lalu di depan dia juga ada jaring-jaring kanan kiri, ini untuk kantong-kantongnya ya, model jaring-jaring. Kemudian di bagian tengahnya dia ada dual port USB model standar dan ada tempat penyimpanan terbuka ya. Dan di sini tadi ya, jadi ada jok di sini. Kalau saya tekan, ini bisa seperti ini. Ya, kayak gini. Terus di sebelah sininya juga dari sini. Selain itu juga ada pengaturan ya di samping-samping sini ya. Jadi kayak misalkan saya mau majuin, bisa dari sini gitu ya, mundurin. Jadi ada tombol dari depan kalau misalnya kosong, atau di sini juga pengaturannya ada gitu. Jadi lebih canggih, lebih lengkap ya dari yang ada di Kona Electric tadi. Untuk buka bagasinya ini sama-sama sudah elektrik, jadi bisa langsung dari belakang. Ya, kemudian Ioniq juga. Elektrik ya, atau dari remote juga bisa. Kita tutup. Ya, atau sebenarnya ada juga bisa pakai badan ya, dalam kondisi terkunci gitu dia bisa dibuka pakai badan. Nah, kita coba ya. Nah, ini bisa terbuka ya, tapi memang sensornya teman-teman harus terbiasa gitu ya. Kalau baru ketemu mungkin agak susah sensornya di mana gitu ya. Kemudian Ioniq 5 juga sama ya. Oke, jadi bisa sensor badan dua-duanya. Dan kita bandingkan bagasinya. Untuk Kona Electric ya, dia seperti ini, lumayan besar sih ya. Ada speaker juga di samping sini. Kemudian di sini dia ada storage lagi ya untuk di bawahnya. Oke, kemudian untuk Ioniq 5 ini kelihatan lebih besar dan dia lebih tinggi juga ya. Dan ada lampunya kalau untuk Ioniq di sebelah kiri, ada power outlet juga di kiri. Dan untuk bagasinya dia karena mesinnya di belakang ya, motor listriknya, jadi dia lebih kecil nih untuk storage-nya ya. Oke, kita tutup. Nah, itu tadi kita sudah membandingkan spek dan fitur-fitur lengkap dari Hyundai Ioniq 5 versus Hyundai Kona Electric ya. Jadi teman-teman sudah tahu perbandingannya seperti apa. Kira-kira
Dengan selisih 300 jutaan ini, kira-kira mana yang lebih worth it menurut teman-teman? Teman-teman nanti langsung komentar di bawah aja. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Hyundai Kona Electric ataupun Hyundai Ioniq 5 ataupun Hyundai tipe lainnya, teman-teman langsung aja bisa hubungin Mas Reza. Nomornya ada di bawah, langsung dijapri aja yang mau tanya harga netnya berapa, pengen tahu hitungan kreditnya, atau bahkan pengen test drive terlebih dahulu. Nanti teman-teman langsung jajan aja dengan Mas Reza di nomor yang ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.